لم يكتف محمد بإغواء العبيد. ليت شعري ما الذي يستهويه في أحاديث أمية لم يؤت. Sosok yang satu ini selalu berada di garda terdepan memusuhi Islam bersama Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, dan pemimpin-pemimpin musyrik Quraisy lain yang membenci Islam dan Rasulnya. أمر رسول الله المسلمين أن يتفرقوا في نواحي المسجد. Ia tidak menggunakan kekejaman dan penyiksaan untuk menghentikan gelombang dakwah Islam yang dianggap merusak tatanan hidup dan keyakinan pagan penduduk Mekah. Tapi ia menggunakan cara yang lebih berbahaya, yaitu merusak pikiran dan hati umat muslim. Dan dengan kecerdasan dan pengetahuannya, ia menjauhkan kaum muslimin dari agama dan nabinya. Dialah Nadr bin Haris. Gemas dengan dakwah Rasulullah SAW yang semakin tidak terbendung, Nadr bin Haris sebagai pemimpin suku Bani Abdudar, kelompok suku terkemuka Quraisy, berpikir keras untuk menghentikan gelombang Islam. Dengan kecerdasan dan keahliannya bersilat lidah, ia bersekongkol dengan kaum Quraisy untuk meracuni pikiran penduduk Mekah dan Muslimin agar tidak terbuai dengan dakwah Rasulullah SAW. Maka kemanapun Rasulullah SAW membacakan Al-Quran dan menyeru pada Islam, Nadr bin Haris mendekatinya dan meminta penduduk Mekah untuk mendengarkan cerita legenda Persia dan Romawi dari dirinya. وانقضت على الحرب سنوات وسنوات. عاش اسفنديار طوالها هانئا برضا أبيه متقلبا في نعمته. وذات يوم جاء رجل يدعى قرزم. انظروا، هذا محمد قادم نحونا ومعه ولده زيد وصاحبه ابن أبي قحافة. ما لنا ولمحمد ومن معه؟ ألن تصغوا إلى بقية حديث اسفنديار؟ صبرا حتى نرى لما جاء محمد. صمتا يا قوم، قد جاءكم ملوك الأرض. أجل، الذين يرثون ملك كسرى وقيصر. أنا كلمت اليوم من السماء يا محمد. يا ويلنا، لقد أغضبنا واحدا من ملوك العرب. Ia sesumbar bahwa perkataan Muhammad SAW hanyalah dongeng yang diceritakan pada siang dan sore hari. Syair dan dongeng serta cerita legenda Persia dan Romawi lebih menarik dan lebih indah daripada yang diucapkan Muhammad SAW. Kejahatan dan kezaliman Nadr bin Haris inilah yang diabadikan Al-Quran. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وأحسن اسفنديار البلاء وانتصر الفرس. قد أخبرتنا بذلك من قبل. Namun lama-kelamaan, penduduk Mekah mulai bosan dengan cerita legenda dan kembali hanyut dengan untayan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Banyak hal yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim tentang permusuhan seorang Nadr bin Haris terhadap Islam. Di antaranya adalah tentang masalah legenda, di mana Nadr bin Haris ketika dia melihat cara yang mungkin efektif untuk melawan Quran adalah menyuguhkan legenda-legenda. Ini maka harus hati-hati. Bisa jadi untuk mengalihkan kita dari kisah-kisah Al-Quran, dari sejarah-sejarah Al-Quran,
dari sejarah Islam yang benar pernah terjadi, dialihkan anak-anak kita dengan menggunakan kisah-kisah fiktif, dengan legenda yang tidak pernah ada. Nah, inilah yang menjadi pelajaran buat kita bahwa yang namanya memusuhi Islam dengan berbagai macam cara. Dan ternyata memusuhi Islam dengan menggunakan pemikiran, menggunakan logika itu bisa jadi dia menjadi lebih berbahaya dibandingkan permusuhan memusuhi Islam dengan menggunakan senjata, dengan menggunakan fisik. Karena keterbatasan cerita yang dimiliki, Nadar bin Haris kembali mencari cara lain untuk menghentikan pengaruh Al-Quran dan Islam serta seruan Muhammad SAW. Maka perjalanan dagang yang selalu ia lakukan bersama kafilah Quraisy sekaligus dimanfaatkan untuk belajar seni musik dan tarian dari Persia dan Romawi yang dianggapnya bakal menggiurkan penduduk Mekah daripada ajaran Muhammad SAW. Kembali ke Mekah, Nadar bin Haris mengajarkan penduduk Mekah seni musik baru. Ia bahkan membayar para penari cantik untuk menari dan menyanyikan alunan indah di tempat-tempat perkumpulan Quraisy, bahkan di tempat Rasul berdakwah. Ia yakin dengan seni dan tarian itu bisa memalingkan perhatian dan ketertarikan penduduk Mekah pada Al-Quran dan ajaran Islam. Usaha ini pun tidak banyak berpengaruh pada gelombang keindahan Islam yang semakin diminati penduduk Mekah. Karena orang Arab, sebenarnya mereka secara musik, lagu, tarian tidak kreatif dan tidak beragam. Maka dia mulai belajar itu. Tujuannya satu, untuk memalingkan orang yang sudah mulai tertarik dengan Islam agar tidak tertarik dengan Islam. Logika dia adalah Quran itu ternyata indah. Ada kenikmatannya, ada kesahduannya, dan seterusnya. Bukankah itu kemudian menjadi berhadapan dengan musik? Ada kenikmatannya, ada kesahduannya, ada lagunya, dan seterusnya. Setiap ada orang yang tertarik untuk mulai tertarik dengan Rasul, dengan mendengarkan Al-Quranul Karim, maka saat itulah Nadar bin Haris sudah langsung memerintahkan kepada penyanyi yang disewanya, perempuan, orang yang mulai tertarik tolong didekati, dijamu dengan suguhan makan, suguhan minum, plus suguhan nyanyian dan tarian. Supaya dia tahu bahwa kenikmatan bukan bersama Muhammad, bersama lagu-lagu ini. Ini juga pelajaran mahal buat kita. Hati-hati kita dipalingkan dari Al-Quran kita dengan menggunakan perkataan yang sia-sia. Dengan menggunakan kelalaian, lagu, dan segala macamnya. Sehingga kemudian orang menjadi berpaling dari Al-Quranul Karim. Begitu bencinya An-Nadar bin Al-Harits terhadap dakwah Islam hingga dia rela menghabiskan waktu dan dana untuk pergi mencari pengetahuan yang bisa merusak dan menandingi Islam dan Al-Quran. Ia rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk menjadi modal menggagalkan usaha Rasulullah SAW menyebarkan Islam. Tindakan inilah yang dicela Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Mengetahui bahwa Muhammad membawa wahyu yang merupakan hal aneh dan sulit dipahami kebanyakan kaum Quraisy, dia pun pergi ke Persia dan Roma, duduk berdiskusi dalam majelis kaum Yahudi dan Ahlul Kitab. Dalam majelis itu, An-Nadar bin Harits mempelajari ilmu dalam Alkitab yang pada waktu itu dibawa dan diubah isinya oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Begitu banyak waktu dia habiskan dalam majelis hingga dia memahami isi Alkitab untuk diadu kebenarannya dengan ilmu Muhammad dari Al-Quran. Karena kecerdasan An-Nadar bin Al-Harits, dia pun menjadi tokoh yang diutus oleh kaum Quraisy untuk mencari kelemahan Muhammad SAW.
Maka kaum Yahudi Madinah memberikan bekal pada Nadr bin Haris dengan 3 pertanyaan. Jika Muhammad tidak mengerti jawabannya, maka Muhammad seorang pembohong. لقد عدنا من يثرب وقال لنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها فإن أخبركم عنها فهو نبي وإن لم يخبركم فالرجل متقول فروا فيه رأيكم. هكذا أقبل محمد. يا محمد، أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول وقد كانت لهم قصة عجب، وعن رجل كان طوافا في مغارب الأرض ومشارقها، وأخبرنا عنه. ما هي؟ يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظروني إلى الغد. أنظرنا. Pertanyaan pertama dan kedua, kalau dia tidak bisa menjawab dengan lengkap, maka dia bukan nabi. Kata orang Yahudi, dia ini hanya orang yang mengaku-ngaku. Tanyakan tentang sekelompok anak muda di masa yang terdahulu yang mengasingkan dirinya untuk menyelamatkan agama mereka. Tanyakan yang kedua tentang seorang raja yang diberi Allah kekuasaan dari timur sampai barat. Kemudian pertanyaan yang ketiga sebaliknya. Kalau dia bisa menjawab detail, maka dia bukan nabi. Tanyakan kepada dia tentang ruh. Kalau dia bisa menjawab dengan detail, justru dia bukan nabi. Maka lihatlah bagaimana Allah SWT menurunkan Al-Quranul Karim dalam bab Nadr bin Haris ini. Tentang anak muda, maka Allah menurunkan tentang Ashabul Kahfi. Fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Anak-anak muda yang beriman pada Rabbnya dan kami tambahi untuk mereka petunjuk. Kemudian berbicara tentang masalah raja yang menguasai timur sampai barat, Allah sampaikan was'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaihi minhu dzikra. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakan Muhammad, akan saya sampaikan sebagian beritanya. Kemudian yang ketiga tentang ruh, Allah menurunkan was'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh dan jawab wahai Muhammad bahwa ruh itu urusan Rabbku. Urusan Allah SWT, adapun ilmu yang diberikan kepadaku hanyalah sedikit. Nadr bin Haris pekerjaannya yang dia harus pergi jauh-jauh ke negeri Syam, belajar kepada Yahudi Nasrani, ke Madinah, belajar pada Yahudi Madinah, kemudian pulang dan membawa itu semuanya dalam rangka mengadu ilmu Alkitab dengan Alkitab yang lain, dengan Al-Quran Karim. Puncak kekufuran dan kebencian Nadr bin Harits terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalah yang diemban, ia pun berani menantang Allah Subhanahu wa taala demi memuaskan hasratnya menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan penduduk Mekah. Bahwa jika memang benar ada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menantangnya untuk memberikan dia azab. Dia meminta Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan batu saat itu juga. An-Nadr bin Haris mencoba mempengaruhi logika berpikir masyarakat Mekah. Kalau tidak ada sesuatu yang terjadi, maka tentu masyarakat akan menganggap yang disampaikan Nabi Muhammad SAW salah. Tantangan tersebut dijawab oleh Allah. Allah tidak mungkin mengazab masyarakat ketika Muhammad SAW masih bersama mereka, dan Allah tidak mungkin mengazab mereka selagi mereka mau memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Jawaban Allah yang diabadikan dalam Al-Quran tersebut membuktikan bahwa apabila Allah tidak mengabulkan sesuatu, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak ada.
Allah Maha mendengar dan Maha pemilik takdir. Dialah yang mengetahui apa-apa yang akan terjadi di bumi, di langit, dan di antara keduanya. Namun tantangan Nadr bin Haris dijelaskan sejumlah ahli tafsir sebagai jalan yang menuntun pada kematiannya. Pada tahun kedua setelah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, Perang Badar meletus. Nadr bin Haris yang tak juga sadar menyumbangkan 100 ekor unta untuk biaya konsumsi kaum Quraisy di Perang Badar. Dan perang yang dibantu oleh pasukan malaikat dari langit inilah yang menjadi kuburan bagi musuh-musuh besar Rasulullah SAW yang dicatat sebagai Fir'aun Quraisy, Abu Jahal, Umayyah termasuk Nadr bin Haris. Kisah An-Nadr bin Al-Harits ini memberikan pelajaran pada seluruh umat manusia saat ini bahwa sesungguhnya logika tidak akan mampu menembus kekuatan mukjizat ilahiyah sepanjang zaman. Secerdas apapun otak umat manusia, sesungguhnya tidak akan dapat mengalahkan kebenaran dalam ayat-ayat Al-Quran. Ketika Muhammad sudah mulai berubah, kalian berkata bahwa Muhammad itu penyair. Padahal dia bukan penyair. Muhammad itu penyihir. Kalian tahu dia bukan penyihir. Muhammad itu dukun. Kalian tahu dia bukan dukun. Karena itu wahai Quraisy, ini An-Nadr bin Haris mengatakan, karena itu wahai Quraisy, kalian harus tahu bahwa yang kalian hadapi adalah masalah besar sekali. Maka coba analisa ulang perlawanan kalian ini. Ini kalimat Nadr bin Haris ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Nadr bin Haris dengan logikanya, dengan analisanya, kemampuan kecerdasannya tetap ada batasnya. Mau tidak mau, Nadr bin Haris harus mengakui dengan logika manusia. Manusia punya logika, secerdas apapun dia menganalisa, akan ada masa dia akan berbenturan dan habis ujungnya di situ. Karena jangankan kita bicara tentang ketuhanan, bicara tentang sekeliling kita saja tidak semuanya bisa kita logikakan. Karena logika ini sangat terbatas, amat sangat terbatas. Maka kalimat Nadr bin Haris memberikan pelajaran buat siapapun di antara kita yang menuhankan logikanya, yang menyembah akalnya, bahwa pasti ada terbatas, ada terbentur, mau tidak mau Anda akan hidup dalam kebingungan. Karena di satu sisi Anda melawan, di satu sisi Anda akan menerimanya. Seperti Nadr bin Haris, akhirnya dia harus mengatakan bahwa apa yang dibawa Muhammad sebenarnya benar. Mari kita analisa ulang semua langkah kita ini, walaupun akhirnya mereka memutuskan untuk tetap melawan Rasulullah SAW. Nadr bin Haris memang bukan sosok yang liar dan kejam seperti Abu Jahal. Dia tidak gemar menyiksa seperti yang dilakukan Abu Jahal ataupun Umayyah bin Khalaf. Tapi Nadr bin Haris menggunakan akal dan logika untuk menghadang kebenaran Islam. Berbagai tipu muslihat dilancarkan untuk mempengaruhi pikiran masyarakat Mekah. Dengan menempuh cara menebar dongeng legenda dan hiburan-hiburan yang memuaskan syahwat manusia, Nadr bin Haris jauh lebih berbahaya dari sosok Abu Jahal sekalipun. Maka pantas jika sosok Nadr bin Haris dicatat sejarah sebagai musuh Islam yang paling banyak disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Manusia memiliki banyak keterbatasan pengetahuan, maka sampai kapanpun tidak akan mampu bertahan, apalagi menentang kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya logika berkembang di bawah kekuatan iman yang akan menyelamatkan manusia hingga akhir zaman.